di record. Oke, kadang bahkan perhitungan floating point itu tidak didukung oleh si komponen sensornya gitu. Tidak didukung oleh komponen sensornya. Nah, ini kan jadi masalah juga ini, menjadi batasan lah ya, permasalahan atau limitasi begitu kan. Kemudian variasi delay. Ya, variasi delay antar penerima. Iya. Ini sumber error biasanya. Sumber error salah satunya masalah pada send time dan access time, ya. Access time. Oke. Kita bahas lebih lanjut tentang sumber error pada sinkronisasi. Iya. Oke, penyebab umum terjadinya error pada metode sinkronisasi. Pertama itu diklasifikasikan pada saat send time. Waduh, waktu pengiriman ya. Waktu pengiriman itu terjadi di mana? Di pengirim. Iya, tentunya. Di pengirim. Apa itu maknanya? Maknanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyusun pesan pada pengirim. Jadi kan si sensor ini melakukan sensing ya, melakukan sensing kemudian diolah ya, diolah. Nah, ketika diolah jadi begitu kan, misalnya ini dalam sebuah paketnya kan masih biner. Nah, ini untuk dikirimkan ke modul transceiver ya. Transceiver ini kan perlu ada modulasi, ada coding ya, macam-macam ini ya, ada coding, ada scheduling begitu ya. Nah, ini proses ini membutuhkan waktu juga sebelum akhirnya dikirimkan lewat antena Swiss gitu kan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan send time. Nah, ini juga berpotensi error ya, berpotensi error. Misalkan modulasinya lama atau datanya banyak sehingga dia harus di serial to paralelkan begitu kan. Kemudian access time adalah waktu yang dibutuhkan untuk dia dia masuk ke kanal. Iya, masuk ke kanal. Iya. Sebagai contoh kan biasanya pengirim TX ini RX ya, dia akan melihat kanalnya ini, kanalnya lagi dipakai atau enggak gitu kan. Misalkan antara TX dan RX ini sharing kanal ya, sharing kanal. Misalkan frekuensi yang digunakan 10 Hz ya, 10 Hz. 10 Hz itu dibagi untuk banyak, untuk si TRX sensor 1 ke sensor yang lain, kemudian sensor 2 juga ya, ini sensor 1 ya. Ini misalkan sensor 3 nih, misal ngirimnya sensor 1 ke sensor 2. Nah, ini kan kanalnya 1 frekuensinya di 10 MHz. Nah, berarti kan nggak mungkin kalau harus ngirim bersamaan. Kalau ngirim bersamaan ya terjadi interferensi, makanya gantian dong gitu kan, access time. Makanya waktu yang diperlukan untuk menunggu si kanal ini bisa dipakai. Oh, si sensor 2 sudah selesai ngirimnya, oke gantian tinggal saya ya, sensor 1 ngirim gitu. Nah, ini kan berarti selama nunggu ini waktu juga kan. Nah, itu maksudnya access time. Ini sangat terlihat pada skema TDMA. Jadi dalam 1 detik begitu ya, 1 detik dibagi misalkan menjadi, kalau dalam GSM itu menjadi 8 time slot. Berarti kan masing-masing ada 125 milidetik. Iya, 125 milidetik. Iya, 125 milidetik lah. Kalau ada 8 sensor, berarti kan masing-masing 125 milidetik. Berarti tiap sensor harus menunggu 125 kali 7. Iya kan? Detik, iya. Milidetik, iya. Harus menunggu segini delay-nya, idle-nya gitu kan.
Oke, propagation time. Iya, propagation time adalah waktu paket terpropagasi ya. Misalkan dari pengirimannya itu dari TX ke RX jaraknya berapa kilo. Nah, ini waktu paket ini terbang ya dalam medium udara ini berapa detik ya, walaupun menggunakan apa namanya apa, fenomena gelombang elektromagnetik di mana kecepatannya itu kecepatan cahaya ya 3 kali 10 milimeter per sekon ya. Nah ini kan tapi tetap ada waktunya. Iya. Oke. Receiving time. Nah, receiving time ini adalah waktu yang diperlukan dari si antena menuju ke TRX modul menuju ke prosesor. Jadi antena diterima, ini diolah kan, ini di decoding, demodulasi, nah baru informasinya diekstrak untuk diolah ya. Nah ini yang dimaksud dengan receive time. Sudah sore ya. Udah ngantuk. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian mengapa sinkronisasi dibutuhkan tadi di awal sudah saya jabarkan sedikit ya. Koordinasi antar sensor, yes, koordinasi. Ini untuk misalkan tadi koordinasi berarti kan untuk mengirimkan informasi, misalkan dalam foto tadi ya yang foto tank begitu kan, berarti sensor satu dengan sensor yang lain itu harus tersinkronisasi biar ngirimnya tidak urutannya tidak keliru. Kemudian power saving atau untuk menghemat daya. Ini kaitannya misalkan sebuah sensor apa ya, sensor cahaya lah ya, misalkan sebuah sensor yang mensensing dengan periode waktu 1 jam. Tiap 1 jam dia melakukan sensing, dia 1 jam dia melakukan sensing. Nah, berarti kan si sensor ini harus menghitung ya jeda waktunya. Ada counternya di situ ya, ada counternya. Nah, kalau misalkan sensornya tidak sama, sensornya banyak, nah, sebagai contoh begini. Misalkan ini ada sebuah fenomena, ya fenomena X, begitu di sini ada sensor yang melihat, nah ini sensor. Somehow aturannya adalah dia harus memotret pada waktu yang bersamaan, tapi tidak selalu memotret ya. Misalkan saya nggak ketemu ini, belum ketemu aplikasinya apa ya. Tapi kira-kira aturannya adalah si kamera ini harus memotret pada waktu yang bersamaan, ya. Pada waktu yang bersamaan ya. Nah, untuk mengurangi daya berarti ketika tidak ada objek maka dia mati dong. Mati. Atau dalam antara jeda itu mati. Nah, untuk menuju periode berikutnya kan dia harus disinkronisasi, gitu kan. Disinkronisasi, misal di sini ada serial waktu, misalkan di sini sudah nyala, jepret, begitu ya. Berarti kan dia melakukan counter, 1 jam berikutnya dia nyala, set. Nah, ini kan antar sensor harus diperlukan sinkronisasi biar jepretnya balon. Kalau hanya berdasarkan lokal osilator, lokal counter, ya dia bisa mengalami yang disebut dengan time drifting. Dia counternya clocknya tidak akurat ya, jadi akurat
misalkan 1 jam, disetting 1 jam karena dia hanya mengacu pada lokal clock, maka yang terjadi bisa yang sini nge-clocknya jebretnya di sini ya, yang sini mungkin kecepatan ya di sini, jadi kan motonya jadi nggak, memotretnya jadi nggak bersamaan. Nah ini dibutuhkan power saving. Nah di periode ini kan dia nggak moto, artinya dia bisa power saving. Oke, kemudian yang kedua adalah sharing medium. Contohnya adalah pada TDMA, yaitu tadi yang saya contohkan adalah kanal. Kanal misalkan didefinisikan menjadi dalam domain waktu 1 detik ya. 1 detik kanalnya. Kanalnya 1 detik ini harus sharing, misalkan ada 2 atau 8 sensor ya. Sensor 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 8. Oke. Dalam 1 detik ini berarti kan harus dibagi menjadi 8 ya periodenya ya. 8, di sini ada 4 ya. Nah, ini sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berulang lagi. Ini 1, 2, 3, 4, berulang terus. Jadi si sensor 1 hanya mengirim di sini saja ya. Di sini. Nah, ini kapan frame-nya ini kan antar sensor harus apa namanya? Harus tersinkronisasi ya, harus tersinkronisasi. Jadi biar ngirimnya pas di detik segini gitu. Dan harus pas gitu kan. Kalau nggak pas nanti dia bisa mempengaruhi si sensor 2. Misalkan dia kelebihan di sini berarti kan sensor 2 terinterferensi ini sebesar ini interferensi. Nah, ini yang dihindari. Gitu ya, mengapa sinkronisasi diperlukan. Oke. Nah, kemudian metode sinkronisasi ini ada 4 ya, ada 4. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya fokus di sini 4 saja ya, 4 dulu gitu ya, 4 dulu. Yang pertama adalah reference broadcast synchronizations, timing synchronization protocol for sensor network, kemudian ada tiny synchron dan mini synchron. Lightweight tree-based synchronizations. Nah, di sini itu ada paper referensinya. Nah, ini biar gantian, tidak hanya saya yang ngoceh. Nah, Bapak Ibu silahkan akan saya bagi menjadi 4 kelompok, ya 4 kelompok. Silahkan membuat rangkuman tentang masing-masing metode ini. Ini papernya sudah saya kasih tahu ya, tinggal buka-buka ya referensinya dan dibikin PPT lah 1, 2 PPT 1, 2 sampai 3 PPT, jangan banyak-banyak. Banyak-banyak nanti seperti kuliah ya. Oke. Jadi cukup 3 PPT saja ya. Isinya apa sih, membahas tentang apa, metodenya bagaimana. Nah, tolong nanti dikerjakan di dalam kelompok. PPT ini akan saya kirimkan lewat chatbox dan lewat grup WhatsApp. Oke, saya kirim di grup WhatsApp ya, Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan nge-breakdown Bapak Ibu semuanya ya. Stop sharing and then breakdown menjadi 4 kelompok, masing-masing mengerjakan satu. Playground menjadi 4 kelompok. Yes, bersiap-siap Bapak Ibu. Bapak Ibu punya waktu lebih kurang 30 menit untuk mengerjakan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Cus.
kayaknya nih. Conclusion. Bagaimana Asmara Bapak Ibu? minta. Karena membutuhkan bantuan tadi. Boleh Tadi sih minta. minta tolong iniin share screen-nya nggak, Pak? Iya, oh iya. Iya. Oke. Iya, Pak, saya screen-nya. Iya, oke. Sudah saya aktifkan. Oke, baik, makasih Pak Ajib. Ya, Baik, makasih, Pak. mari saya live dulu ya. Live meet. Dekat.
pada tanggal 24 itu ada kejadian. Ketika terjadi failure, itu apakah alarm baru di switch? Pak Ajib, sore Pak. Kalau Ya, oke. Oke, bisa di-share screen kelompok 3? Oke, coba saya share screen ya Pak ya. Oke. Oke, mungkin terima kasih buat Pak Ajib dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 izinkan untuk mendiskusikan tentang belum kelihatan ya ini? Masih loading. Masih loading ya? Oh ya, bentar Pak ya. Oke, izinkan untuk saya sendiri Mirza, terus ada Mas Elang, Mbak Filda, sama Mbak Farah untuk mempresentasikan tentang simple akurasi, time sinkronisasi untuk wireless sensor network. Oke, bisa di next Mas. Mungkin pertama-tama kita bahas untuk motivasinya dulu gitu ya. Karena time sinkronisasi ini untuk wireless sensor network ini sangat penting dikarenakan untuk dapat mendistribusikan sinyal-sinyal informasi yang diterima oleh sensor-sensor sebagai yang ada di gambar di sini ya. Jadi time sinkronisasi ini penting gitu. Secara khusus jaringan sensor nirkabel menggunakan time sinkronisasi secara
ekstensif dalam banyak konteks, misalnya seperti data fusion, terus TDMA, schedule, terus ya itu seperti itu. Jadi untuk metode sinkronisasi time sinkronisasi ini yang sudah dirancang itu, yang sudah ada sekarang berkembang ini, sebentar. Time sinkronisasi ini yang sudah ada ini tidak dirancang dengan algoritma atau dengan cara jaringan sensor nirkabel dan perlu diperpanjang atau didesain ulang gitu. Jadi solusi ini umumnya untuk pengembangan seperti optimize bandwidth jaringan, terus memori atau penyimpanan serta pemrosesan yang dapat mencapai keakuratan yang baik. Nah, di sini sangat relevan untuk jaringan sensor. Jadi di sini juga diberikan batasan deterministik yang ketat pada set dan clock drift. Nah, terus sebuah metode untuk menyinkronkan keseluruhan jaringan dalam persiapan untuk data fusion yang disajikan gitu. Nah, di sini ada dua algoritma yang diusulkan di paper ini. Di sini ada algoritma mini-sync dan tini-sync untuk bisa mensupport yang tadi saya jelaskan, mensupport dari sisi bandwidth jaringan, terus penyimpanan, memori dan pemrosesan yang bisa dengan di samping dengan keterbatasan sensor yang ada sekarang di pasaran, dengan yang sudah tadi didiskusikan sama Pak Ajib, bahwa sensor itu harus harus bisa lebih harus murah gitu kan. Terus tidak hanya murah tapi bisa di tingkat keakuratannya dapat dijaga. Itu mungkin untuk selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang dua algoritma ini yang disatukan, yaitu ada mini-sync dan tini-sync yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, jadi pada paper ini itu menyajikan algoritma sinkronisasi untuk drifting clocks yang mirip pada penelitian sebelumnya. Hanya saja ada perbedaan pada proses collect data. Nah, algoritma yang ditawarkan ini menyajikan toleransi kesalahan dikarenakan jaringan yang tidak bisa diprediksi dan juga pengukuran yang tidak sempurna pada environment jaringan. Nah, di paper ini disajikan dua algoritma untuk sinkronisasi dua node jaringan. Untuk membedakan kedua algoritma tersebut, diberikan nama yang berbeda yang seperti sudah dikatakan oleh Mas Mirza. Yang pertama ada mini-sync dan yang kedua ada tiny-sync. Kenapa dinamakan mini dan tiny? Karena algoritma ini menggunakan resource yang sangat terbatas. Nah, di sini dapat dilihat fitur dari kedua algoritma tersebut. Yang pertama ada drift awareness, kemudian tight bounds on the precision, kemudian akurasi, low computation and storage complexity, dan yang terakhir ada insensitivity to communication error. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan kelebihannya oleh rekan saya, Kak Filda. Jadi, apa sih kelebihan pada paper ini dengan menggunakan algoritma tersebut? Yang pertama, kompleksitas minimal dalam bandwidth jaringannya itu, dan penyimpanannya juga kecil, dan pemrosesannya sangat ringkas. Kemudian yang kedua, dapat mencapai akurasi yang baik. Dan yang ketiga, membatasi power komputasi dan bandwidth. Selanjutnya, kesimpulan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk beberapa hasil yang telah diperoleh dari paper ini dapat diambil kesimpulan terdapat 5 poin. Pertama, penulisnya mengatakan bahwa sebuah sinkronisasi dengan algoritma yang sederhana ini telah dipresentasikan pada paper ini. Yang kedua, bahwa algoritma yang sederhana itu sudah diajukan dapat menghasilkan sifat dari tight dan deterministic synchronization dengan hanya beberapa pertukaran pesan saja. Selanjutnya nomor 3,
Algoritma ini cocok untuk wireless sensor network karena dapat menurunkan computational power dan juga bandwidth, serta meningkatkan precision dan juga accuracy-nya. Yang keempat, tentang kedua algoritma ini telah diuji dan dibandingkan performanya. Dan dari hasilnya, dapat menunjukkan bahwa algoritma TinySync ini dapat menghasilkan performa yang lebih optimal daripada yang MiniSync. Mungkin sekian dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Aduh, ini nggak ada pertanyaan karena masih ngerja ini jangan-jangan ya. Oke, mungkin sambil menunggu mungkin ya yang tertarik, saya ingin bertanya. Jadi keunggulan dari algoritma ini apa? Halo. Kelompok 3? Still there? Ya, mungkin Mbak Filda atau Mbak Farah bisa menjawab. Ya, jadi kelebihan dari algoritma ini tuh dia kompleksitasnya minim di bandwidth jaringan, kemudian storage dan prosesnya, kemudian akurasinya juga tinggi atau bisa dikatakan baik, dan juga bisa memberi batasan pada kedua sisi offset dan clock drift-nya. Seperti itu Pak yang kami baca pada paper ini. Terus ada tambahan mungkin Pak untuk kelebihannya di sini juga dijelaskan di paper ini juga kalau algoritma ini bisa kompatibel dengan jaringan bukan semua ya, cocok untuk semua jenis jaringan gitu Pak. Jadi tapi lebih kompatibel, lebih bagus untuk digunakan pada jaringan sensor nirkabel yang biasanya dibatasi pada daya komputasi dan bandwidth yang tersedia, serta memiliki beberapa kebutuhan paling eksotis untuk sinkronisasi yang presisinya lebih tinggi. Gitu, Pak. Kalau di paper ini dijelaskan seperti itu. Ini misalkan di poin kedua ya, can achieve good accuracy. Akurasi dalam hal apa ini ya? Sebentar Pak, dicek dulu. Barangkali dari anggota yang lain mau ada yang menambahkan. Mungkin boleh menambahkan sedikit Pak dari silakan. pendapat saya yang saya baca dari paper ini. Mungkin di sini dia bilang ada contohnya ada 3 data point, mungkin data point 1, data point 2 dan data point 3, dan di situ terdapat sebuah garis linearitas atau sebuah garis linear yang lurus, dan mungkin dari garis itu data point 1 dan data point 3 itu masih inline dengan garis tersebut. Tapi data point 2 itu melewati atau memiliki sifat outlier, yang artinya karena ada batasan-batasan tersebut sehingga data point ini tidak usah dipakai, dihilangkan, dan artinya bahwa meningkatkan akurasi dari sisi garis linear tersebut Pak. Mungkin itu pendapat saya. Garis linear itu apa maksudnya ya? Maksudnya maaf, mungkin ini Pak, besaran apa sih? Lebih kecilnya waktu delay gitu Pak, akurasinya yang lebih kecil gitu Pak, yang dimaksud di sini ya dapat mengecilkan waktu delay pada saat pertukaran informasi. Delay ini delay di sisi mana ya? Kan kalau dari presentasi saya
delay itu bisa terjadi pada send time, access time, propagation time, dan receive time. Itu kira-kira delay yang dimaksud di bagian mana? Kalau di sebentar Pak. Kalau di sini sih disebutkannya delay aja sih, mungkin secara umum kali Pak ya. Kalau untuk poin yang sebelah mananya, apakah di propagasi atau di receive time-nya, mungkin harus dicek lagi Pak. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ada tambahan tidak? Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Sudah tidak ada dari audiens, mungkin ada pertanyaan? 1-2 patah kata. Tidak ada. Ya udah, kalau tidak ada, terima kasih kelompok 3. Iya Pak, sama-sama Pak. Mohon maaf kalau ada ini kesalahan Pak. Oke. Mungkin dari Pak Ajib bisa menambahkan. Kita lanjutkan dulu aja nanti ke kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya ada yang mau presentasi? Tidak ada. Ada yang sudah selesai kelompok lain? 1, 2, 3, 1, 2, 4. Aduh, udah hening semua. Ini kayaknya udah nggak konsen mau buka ya. Baiklah, kalau begitu. Anyway, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Perkuliahannya dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 4. Mohon diselesaikan PowerPoint-nya. Kita lanjutkan presentasi besok sebelum kita masuk ke materi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ajib. Selamat berbuka juga Pak. Terima kasih Pak.